Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari dan membahas kitab Kejadian pasal 26. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sekali lagi menghadap Tuhan di dalam doa untuk meminta pimpinan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seperti domba yang tersesat di dalam hutan, kami sungguh membutuhkan pertolongan. Tetapi kami tidak lagi menjadi yang tersesat di dalam dunia oleh karena terang besar yang menuntun kami. Kami berdoa kiranya Tuhan, tangan-Mu lah yang menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Hari ini sekali lagi kami ingin belajar dari Tuhan. Biarlah Roh-Mu menuntun kami sehingga hati kami terus-menerus bercahaya karena cahaya cinta kasih-Mu. Biarlah hikmat-Mu memenuhi setiap kami sehingga kami makin terus diubah serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami firman-Mu dan siapkan hati kami untuk menerimanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pasal 26 ini adalah kisah mengenai Ishak. Dan kalau kita misalnya menanyakan kenapa Musa menuliskan bagian ini, saudara, ini adalah satu pasal khusus yang didedikasikan membuat kita memahami siapa sebetulnya Ishak. Kalau kita melihat kisah Abraham ada banyak, kalau kita melihat kisah Yakub ada banyak. Kisah Ishak itu sisipan antara Abraham dengan Yakub. Nah, ini adalah pasal yang betul-betul dari sini kita memahami karakternya seperti apa. Nah, saudara, Allah itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, penyebutan istilah yang dipakai oleh Tuhan sendiri, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu menunjukkan kerendahan hati Allah dan juga penghormatan Allah akan manusia yang sebetulnya adalah demikian hina tetapi sangat mendapatkan cinta kasih dari Tuhan. Tuhan yang mulia namanya ditaruh di belakangnya adalah nama manusia, saudara. Allah, Allahnya siapa? Allahnya manusia, Abraham, Ishak, Yakub. Allah sangat mengasihi, sangat menghormati kita. Kata menghormati itu sebetulnya sangat tidak layak, saudara. Tetapi Tuhan sendiri, Kristus mengatakan, kalau engkau melayani aku, engkau akan dihormati oleh Bapa. Itu kalimat yang kita nggak habis pikir ya, saudara. Apalagi sih yang kita minta di dalam dunia ini, dihormati oleh Tuhan, itu sudah paling tinggi, saudara. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Nah, saudara, maka kalau kita bicara mengenai Ishak, sebetulnya apa yang membuat dia istimewa? Kenapa dia dipilih menjadi seorang yang meneruskan legacy atau warisan luhur yang Tuhan percayakan kepada Abraham? Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca pasal 26 itu kita seolah-olah dejavu ya, kayak ingat lagi masa lalu. Ceritanya ada kelaparan, Abraham dulu juga kelaparan. Ceritanya ada Ishak menipu raja Palestina ya sekarang itu, raja Filistin yang namanya Abimelekh. Ditipu, ini bukan istriku, ini saudariku. Lah Abraham 2 kali melakukan itu. Dejavu, kayak pernah ingat gitu. Nah, jadi saudara sekalian, di sini sebetulnya apa maksud Musa mencatat hal-hal seperti itu? Ada banyak kejadian dalam kisah Ishak. Kenapa yang dipilih itu? Musa mau mengatakan begini, saudara, bahwa sebetulnya Ishak itu sebagai penerus itu mengalami tantangan seperti bapaknya Abraham. Sama-sama pernah kelaparan misalnya. Dan bukan hanya mengalami tantangan yang sama, sebagai penerus dia itu mengalami bahkan kejatuhan yang sama, kesalahan yang sama, dosa yang sama. Tetapi sekaligus dia juga mendapatkan pertolongan Tuhan yang tidak kalah besar. Berkat Tuhan yang tidak kalah besar, cinta kasih Tuhan yang tidak kalah besar yang didapatkan oleh Abraham. Dan lalu kita juga melihat sifat-sifat luhur dan iman yang sama seperti Abraham. Sehingga kesimpulan dari pasal ini adalah nanti setelah kita membaca, kita memahami kenapa Ishak menjadi leluhur. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kira-kira garis besar, saudara, pasal 26. Itu adalah sasaran yang ingin dicapai ketika kita membaca bagian ini. Nah, nanti kita akan memahami lebih detail.
Tetapi saudara, di dalam kitab Kejadian ini ada banyak kisah tentang sumur. Nanti kalau kita membahas Ishak, kisah Ishak itu dirangkai oleh 5 macam sumur. Dari nanti pasal 25 dicatat, Kejadian 25 ayat 11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Nanti ada 5 sumur dicatat, saudara. Jadi startnya itu dari sumur namanya Lahai Roi. Nah saudara, sumur Lahai Roi ini adalah sumur di mana kita mengingat kisah Ismail dan Hagar. Ya kan, Ismail dibuang, lalu kemudian karena kekeringan, haus, mau mati, Hagar berdoa berseru, lalu Tuhan memberikan sumur, mata air. Lalu kemudian dia minum dari mata air itu dan dikasih nama sumur itu Lahai Roi. Artinya Allah itu melihat kesusahan orang. Nah itu menjadi sumur, disitulah mereka tinggal. Nah sumur itu seperti harta di padang gurun. Di padang gurun punya sumur itu artinya ada kehidupan. Manusia bisa dapat minum, manusia juga bisa memberikan minuman pada ternak sehingga mereka mempunyai harta pada saat itu. Jadi itu kayak seperti punya resource listrik kalau zaman sekarang, saudara. Ada listrik, ada semuanya begitu ya. Ini mendapatkan sumur, mendapatkan kehidupan. Nah saudara, kalau kita perhatikan ada 3 kisah sumur. Ini kalau kita belum masuk di sini ya. Ada 3 kisah sumur di kitab Kejadian yang sama. Yaitu pada waktu Eliezer pergi ke Haran untuk cari jodoh buat Ishak. Di situ dia pergi ke sana, lalu kemudian ketemu gadis namanya Ribka di pinggir sumur. Itu kisah pertama kan. Yang kisah kedua dicatat Yakub lagi jalan-jalan lalu di sumur ketemu calon jodohnya yaitu Rahel, ketemunya di sumur. Yang ketiga penulis kitab itu sendiri yaitu Musa di dalam kitab Keluaran lagi jalan-jalan ketemu perempuan di pinggir sumur namanya Zipora. Lagi diganggu sama orang, ditolong sama Musa. Akhirnya menjadi pasangan hidupnya. Nah jadi sumur itu adalah public square. Tempat orang bertemu pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang ketemu itu di mall. Ketemu kenalan jadi jodoh. Pergi ke kafe kenalan ketemu jadi jodohnya. Itu public square saudara. Nah zaman dulu enggak ada mall, enggak ada kafe, yang ada sumur gitu ya. Jadi kalau baca ini jangan, wah kalau gitu saya mau cari jodoh pergi ke sumur ini gitu ya. Nah, kita bilang 3 kali pergi sumur ketemu jodoh. Ini public square, tempat orang ketemu pada waktu itu. Nah saudara, tapi maksudnya apa ya? Kenapa dicatat kisah tentang sumur itu? Saudara menarik sekali, 3 kisah sumur tadi itu punya kesamaan. Ada pola. Jadi ketika saudara baca, ini polanya sama. Pola pertama saudara, ada perjumpaan. Bujang Abraham ketemu Ribka. Ini ya pola pertama. Lalu kemudian Yakub ketemu Rahel. Musa ketemu Zipora. Ini pola pertama. Pola kedua saudara, setelah ketemu terjadi perbincangan. Bujangnya Elisa mulai ngomong, bisa nggak kita minta minum? Ribka ngomong, oh ya saya akan kasih kamu minum dulu, nanti setelah itu saya timba, saya akan kasih minum unta-untamu. Ya kan, si bujangnya Elisa kan berdoa, Tuhan nanti orang yang kasih minum saya sama kasih minum unta-unta saya, dialah yang akan menjadi calon pasangan dari tuanku Ishak. Itu syarat yang diminta oleh Eliezer. Nah saudara, ini berarti dia tidak mementingkan wajah sebagai nomor 1. Perkara nanti ternyata Ribka itu sangat cantik, itu adalah urusan sekunder. Tapi nomor 1 yang menjadi syarat yang dia minta pada Tuhan adalah memberi aku minum, memberi unta-untaku minum. Apa maksudnya itu saudara? Berarti dia baik terhadap orang asing, itu namanya hospitality. Ini ciri khas Abraham. Abraham itu ada orang asing, tidak dijahati, tidak seperti orang Sodom, tidak seperti orang Moab yang jahat memanfaatkan terhadap orang lain. Ada turis datang malah ditipu. Ngomong bahasanya lain dimahalin. Nah ini kan tipe-tipe orang yang tidak mempraktekkan hospitality saudara. Ini ketahuan nih, tidak bisa ngomong Indonesia. Berapa? Biasanya 5.000, 100.000 gitu. Rasain kamu gitu kan ya. Naik taksi gitu ya. Murah Pak, murah naik taksi.
dari bandara pergi ke Grogol, berapa? 5 juta saja gitu. Special price Pak gitu. Ya orang nggak tahu, ya sudahlah naik aja. Itu tidak mempraktekkan hospitality. Abraham tidak. Begitu ada tamu, ternyata itu malaikat Tuhan. Langsung dia bilang sama istrinya, kasih makanan terbaik, keluarkan tepung yang terbaik. Itu kayak saudara punya stik daging paling nomor 1, saudara simpan di kulkas. Kalau ada tamu istimewa, keluarin saudara. Itu bukan stik sembarangan. Lalu kemudian ada anggur yang sudah berapa puluh tahun dikeluarkan untuk tamu spesial. Abraham bilang apa? Keluarkan semua tepung terbaik. Bikinkan roti. Berapa saudara? Akhirnya itu berapa kilo? 40 kilo tepung. Itu jadi berapa ratus roti saudara. Untuk cuma makan 3 orang loh. Maksudnya Abraham super baik. Sangat menjamu tamu. Sangat bersikap bersahabat. Dan ini menjadi hati yang nanti memberitakan Injil. Dia mau menampung semua. Jadi ketika Eliezer bilang, aku mau cari jodoh. Tuhan tolong kasih orang yang kasih minum aku, kasih minum juga ternak-ternakku. Dia bawa berapa unta? Alkitab catat 10 unta. 1 unta minum berapa galon? 20 galon. 10 unta minum berapa? 200 galon. Nimba 200 galon saudara. Dari sumur. 200, misalnya saudara, kita bayangin galon aqua. Saudara. 200 kali saudara, baru kasih minum unta. Jadi dia harus kerja susah payah untuk melakukan itu. Nah maka itulah yang diminta. Orang yang punya jiwa seperti Abraham. Berani meninggalkan tempatnya. Lalu kemudian baik kepada orang asing. Melakukan hospitality. Itu mirip sama Abraham. Cocok jadi mantu. Ya, jadi itu kisah Eliezer. Kisah Yakub sama Rahel. Meskipun mungkin tidak serohani itu ya. Dikatakan Yakub datang lihat matanya bling-bling jatuh cinta. Ya, terjadi percakapan gitu ya. Lalu Musa ketemu Sipora. Sipora dijahatin sama orang. Jiwa kepahlawanannya muncul. Musa membantu ya, karena mungkin dia jenderal perang, militernya jago gitu ya. Masih bawa pedang, keluarkan pedangnya, lari semua terbirit-birit. Dia tolong para gadis itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga saudara, wanitanya pulang menceritakan sama keluarganya. Ya kan, si Ribka pulang, mama ya kakak aku tadi ketemu sama orangnya bawa 10 unta gitu. Unta tuh zaman itu kayak Ferrari zaman sekarang saudara. Mau itu kendaraan mahal gitu ya. Bawanya 10 gitu kan. Jadi Abraham tuh mau show off. Kenapa saudara? Itu perempuan, tidak ada foto, tidak ada apa. Disuruh keluar rumah terus tidak balik selama-lamanya pada zaman itu. Itu yang mau kan imannya besar sama nekatnya besar gitu. Nah jadi Abraham mau tunjukkan kenapa dia show off, kasih lihat hartanya banyak. Dia mau kasih tahu, anakmu saya bawa keluar, saya pelihara sampai mati. Ya kan, aku ketemu ini lihat dibawa hadiah-hadiah, ini bonafit ini gitu ya. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau anakku ikut dibawa, nanti bisa dikasih makan secara cukup, bertanggung jawab. Ini poin ketiga, wanitanya pulang, Ribka pulang, Rahel pulang cerita sama saudaranya. Ini ada orang sama papanya, ada orang ketemu saya. Sipora pulang cerita sama Yitro, sama Reuel. Ini ada orang yang menyelamatkan saya. Yang keempat saudara, sang pria diundang singgah ke rumah. Suruh nginep saudara. Bujang Abraham diundang singgah dan menginap di rumah Betuel. Yakub diundang dan nginep di rumah Laban. Musa diundang nginep di rumah Yitro. Dan yang kelima, pernikahan. Jadi kalau saudara lihat ya, 3 cerita ini polanya sama. Sehingga kita bisa ngambil kesimpulan. Setiap kali muncul genre begitu, genrenya adalah roman, percintaan. Ini namanya genre sumur, genre roman pernikahan. Kayak gini saudara misalnya ya. Kalau saudara lihat satu film, muncul orang pakai topi bundar, bawa pistol, naik kuda, terus adu tembak. Gitu ya, itu pasti film koboi, bukan film horor. Iya kan? Jadi kalau sudah kayak begini, keluar setannya, itu merusak semua. Ini film apa sih gitu kan? Terus dilihat posternya koboi, begitu masuk ke film horor gitu. Jadi dengan genre itu kita bisa tahu, saya tuh akan lihat seperti apa. Kita sudah punya ekspektasi saudara.
Ini filmnya akan begini begitu. Nah saudara kalau lihat tiba-tiba ada ibu tiri sedang bergumam dalam hati lalu muncul, kamu tidak akan kubiarkan menikah dengan dia, gitu kan ya. Terus ada perempuan cantik ditabrak sama anaknya, ya, kemudian masuk rumah sakit terus pacaran, itu sinetron, gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu bisa, ya kira-kira kayak beginilah jadinya, gitu kan ya. Enggak mungkin tiba-tiba di tengah jalan ada roman filosofis gitu ya, mempertanyakan apa arti hidupku, kayaknya enggak begitu, gitu kan ya. Ya, jadi dari genre kita udah tahu kira-kira level ceritanya kayak apa. Nah, jadi kalau orang baca roman sumur, saudara ya, jadi kisah sumur, ini menikah ini. Percintaan ini gitu. Nah saudara tahu kapan di dalam perjanjian baru narasi sumur ini muncul? Yohanes pasal 4. Pernah kepikir gak saudara orang di zaman Tuhan Yesus membaca Yohanes pasal 4? Apa yang mereka pikirkan? Pola pertama, Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan di pinggir sumur Yakub dikatakan. Sumur Yakub, ketemu seorang perempuan. Lalu pola kedua, terjadi interaksi percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan tersebut. Perempuannya kaget, dia mau tutupi segala sesuatu, tapi dibongkar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanya sama dia, ya, terus kemudian dibongkar dosanya. Mana suamimu? Aku nggak punya suami Tuhan. Kan dia bilang mau hidup yang kekal, dia mau hidup bahagia. Dibongkar dulu, mau bahagia, pertobatan dulu. Kamu bahagia kan? Mana suamimu? Aku nggak punya suami. Betul, karena yang tinggal sama kamu berapa banyak orang itu memang bukan suamimu. Kaget dia saudara. Lalu kemudian setelah itu bilang, wah kamu tuh pasti bukan sembarangan guru. Hebat kamu. Nah ini main silatnya jago saudara. Wah kamu orang hebat, saya mau mengajukan pertanyaan teologis. Nyembah itu harus di gunung Yerusalem atau boleh ke gunung Gerizim? Luar biasa teologinya saudara. Lalu Tuhan Yesus langsung mengatakan, urusan penyembahan itu bukan di sana, bukan di sini. Orang menyembah itu di dalam roh sama kebenaran, itu yang paling penting. Nah jadi setelah terjadi percakapan itu saudara, sang perempuan terkesima. Dia lalu kemudian disuruh bongkar dosanya, bertobat. Yang ketiga, sang perempuan pulang. Dia ceritakan Tuhan Yesus bukan sama keluarganya aja, sama seluruh kampung. Ayat 28 ya, pasal 4 Yohanes, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Pola keempat, Yesus diundang nginep di Samaria. Nginep saudara. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal atau nginep di situ 2 hari lamanya. Terakhir berarti apa saudara? Menikah. Ternyata pernikahan itu bukan literal. Pernikahan itu adalah antara gereja dengan mempelai pria. Keselamatan saudara. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, yaitu Yesus, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia, bertobat. Perempuan itu bertobat, perempuan itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Ini narasi sumur saudara. Jadi perjumpaan Yesus dengan kita itu narasinya kasih saudara. Narasinya cinta, itu yang Yesus Tuhan mau katakan. Dia bukan menyelamatkan kita sekedar karena kewajiban. Tetapi dia membingkainya dengan kisah kasih karena Allah mengasihi kita. Oke saudara, itu kisah sumur ya yang tertulis dan ternyata bukan hanya ada begitu saja gitu ya. Nah sekarang kita perhatikan perjalanan Ishak dari sumur ke sumur. Yang pertama dari sumur Lahairoi ya saudara ya. Lalu kita masuk pasal 26 kitab Kejadian ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi
Ishak kelaparan, Abraham kelaparan, Ishak kelaparan. Loh orang benar loh. Orang yang punya warisan menjalankan kehendak Tuhan. Kok kelaparan ya Tuhan? Iya. Calvin mengatakan supaya anak-anak Tuhan itu tidak menjadi pengecut menghadapi pencobaan. Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang menakutkan. Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi pada kita supaya kita menjadi berani. Supaya kita bisa bertahan terhadap kesulitan. Supaya kita tidak menjadi orang yang mengkasihani diri. Tetapi kita harus berani menghadapi kesulitan. Tuhan mengizinkan kita menghadapi bahkan kelaparan. Ishak juga kelaparan saudara. Lalu dikatakan sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin atau zaman sekarang Palestina. Nah ini kisah pertemuan orang Israel dengan orang Palestina saudara. Ya. Ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi sekarang saudara-saudara sekalian dikatakan kamu jangan pergi ke Mesir. Ada kelaparan tapi jangan ke Mesir. Kamu tetap saja di situ. Loh saudara kalau misalnya kita menjumpai ya ada satu orang, misalnya dia tinggal di Tulungagung gitu ya. Dia lulusan komunikasi media gitu, grafis gitu lah ya. Jadi kerjaannya di sana adanya tukang sablon. Terus dia pikir, waduh saya mati, saya nggak ada kerjaan. Saya mesti cari kerja. Kalau saya cari kerja, saya lulusannya adalah graphic designer atau komunikasi atau apa. Saya nggak bisa jadi tukang sablon. Saya mesti paling nggak kalau di kota bisa kerja menjadi public di production house. Atau jadi PR atau apa gitu kan ya. Dia mulai pikirkan itu. Nah kalau begitu saya lapar di sini, ya pergilah ke Jakarta atau pergi ke Surabaya atau pergi ke Semarang, kota-kota besar. Mungkin ada perusahaan animasi, saya bisa kerja di sana. Mungkin ada televisi, saya bisa kerja di sana. Nah saudara demikian juga dengan Ishak, waktu lapar sangat masuk akal kalau pergi ke Mesir. Karena Mesir ada sungai Nil dan sungai Nil itu tiap tahun banjir. Tiap tahun banjir, nanti kemudian setelah itu surut. Setelah surut, waktu banjir tuh dia bawa lumpur yang ada di tengah sungai itu pergi ke daratan. Pada waktu surut maka di sini menjadi tempat yang subur bisa ditanemin. Maka kalau saudara lihat Mesir dari atas itu yang hijau adalah yang di pinggir-pinggirnya sungai. Jadi mereka bercocok tanam ikutin pola sungai. Waktu banjir mereka berhenti tanam. Waktu surut mereka tanam. Ya, nah mereka kemudian mengembangkan pertanyaan, kenapa kok sungainya tiap tahun banjir lalu surut lagi? Dibilang, oh itu dewa mati dibunuh. Dewa Osiris mati dibunuh sama Set. Maka istrinya nangis, gitu kan ya. Nah habis nangis kemudian Setnya dibunuh. Osirisnya dihidupin, istrinya berhenti nangis jadi surut gitu. Harusnya langsung Setnya dibunuh ya, jadi gak tiap tahun nangis gitu kan ya. Tapi mungkin supaya banjir terus, supaya subur gitu. Nah itu nanti ada seorang filsuf namanya Thales kalau saya nggak salah ingat. Itu yang nanti datang ke Mesir lalu mempelajari dan mengatakan ini sebetulnya bukan dewa nangis. Ini adalah fenomena alam. Yaitu angin bertiup begini dan sebagainya. Itu dia mulai memasukkan sains untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi pada alam. Nah saudara, logis kalau Ishak mau pergi ke Mesir. Karena pada waktu dulu Abraham juga pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, tidak boleh Ishak. Tiap orang panggilan beda-beda saudara. Abraham ke Mesir, Ishak tidak boleh ke Mesir. Kenapa Ishak tidak boleh ke Mesir? Kita tidak tahu. Calvin mengatakan Tuhan tidak akan mencobai lebih dari kemampuan. Jadi kemungkinan di sini kalau sampai ke Mesir, godaannya begitu besar bagi Ishak, di stop di situ. Saudara ingat pada waktu Eliezer mengatakan sama Abraham, kalau misalnya aku udah balik ke kampung halamanmu, perempuannya tidak mau diajak. Boleh nggak aku pergi bawa Ishak datang ke sana? Logis kan saudara? Misalnya Eliezer bilang sama Ribka, mau nggak ikut saya jadi istrinya ini tuan muda saya? Wah aku nggak lihat orangnya nggak berani. Nanti ketika ketemu ternyata bisulnya gede di sini kan aku kan serem gitu. Nanti tuanmu galak. Aku dipukul KDRT, aku tidak mau. Wajar saudara, orang mikir begitu. Coba bahas ini dulu tuanmu. Nah, kalau misalnya good looking gitu aku ya mau. Tapi kan aku tidak bisa, mana fotonya? Tidak ada fotonya. Gambar di pasir, tidak kelihatan gitu kan ya. Gimana aku bisa tahu? Nah jadi Eliezer wajar.
Kalau misalnya dia tidak mau, aku boleh nggak ajak Ishak? Apa jawab Abraham, saudara? Kalau misalnya kamu sampai sana, perempuan tidak mau diajak ke sini, sumpahmu batal. Tapi jangan sekali-kali bawa Ishak pulang. Jadi saudara, Abraham itu punya mandat dari Tuhan jelas. Kamu keluar dari tempatmu 3 kali. Keluar dari bangsamu, keluar dari sukumu, keluar dari rumah orang tuamu. 3 keluar. Jadi Tuhan suruh dia pergi ke tanah Kanaan, itu mandat Tuhan. Sampai di sana dia mati-matian susah pun bertahan. Karena ini perintah Tuhan. Maka hatinya sedih. Ditanya, Lot kamu mau kemana? Lotnya mau ke Sodom. Itu keluar dari daerah perjanjian, saudara. Jadi Abraham tuh mikir, Lot kamu tuh ikut saya, iman dari saya. Lalu kemudian kamu kaya karena saya. Dan kamu tidak mau melakukan legacy yang Papa terima dari Tuhan. Saudara, Abraham tuh masih merasa pada saat itu Lot itu akan menjadi orang yang meneruskan pekerjaan Tuhan lewat dia. Jadi sudah bisa bayangkan kalau anak yang dianggap anak namanya Lot. Itu bilang, sudahlah Pak, gue sudah kaya, sudah tenang. Kamu urus saja pekerjaan Tuhan, aku urus pekerjaanku sendiri. Itu Abraham tuh sedihnya luar biasa, saudara. Kok bisa ya Lot, kamu mau pilih tempat di Sodom. Tuhan perintahkan saya jauh-jauh pergi dari kampung. Pergi ke sini karena saya mau taat sama Tuhan. Tapi kenapa kamu tidak mempedulikan apa yang Tuhan berikan? Nah saudara, jadi bagi Abraham nomor 1 kehendak Tuhan, nomor 1. Dan dia bilang sama bujangnya, kalau anak saya sampai tidak nikah, tidak apa-apa. Sumpahmu batal, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai anakku tidak menjalankan kehendak Tuhan. Wah itu prinsip yang luar biasa, saudara. Itu saudara kalau mempelajari di situ bagaimana dia rindu anaknya mempunyai legacy. Apa yang Tuhan berikan pada saya akan jaga. Sangat betul-betul dijaga. Nah saudara-saudara sekalian, maka itu sebabnya maka Ishak tidak dibawa. Jadi ada kemungkinan Ishak setelah di sana kerasan, saudara, tidak mau pulang lagi. Enak di sini, Papa gimana sih balik-balik pergi ke Kanaan? Kampung bagus loh gitu. Iya kan? Jadi mungkin dia akan tetap di situ. Maka disitulah Tuhan pesan. Abraham pesan, jangan bawa Ishak ke sana. Itu sebabnya mungkin Tuhan mengatakan, jangan ke Mesir. Mungkin sampai Mesir tidak mau balik ya. Kita tidak tahu. Nah jadi di sini kita melihat Ishak langsung taat. Tuhan mau saya di mana? Mau saya di sini. Ya sudah, saya di sini. Nanti Tuhan mengatakan apa? Ishak, aku akan berkati kamu. Kamu tidak usah ke Mesir. Tuhan secara manusia ya. Aku kalau disuruh pergi. Lah aku dari Tulungagung, terus disuruh pergi, aku pergi ke Wonokromo, ya sama kota kecil gitu. Pergi ke Pacitan, ya sama kota kecil. Jakarta lah Tuhan, enggak, kamu ke Pacitan, aku berkati kamu. Saudara, tempat yang paling aman, tempat yang paling penuh dengan berkat adalah tempat di mana Tuhan suruh kita berada. Orang Israel belajar hal itu. Mereka 40 tahun di padang gurun. Waktu kita lewat padang gurun, saudara, saya lihat di bawah, naik pesawat, lah ini apa ini? Bosen, sudah 1 jam jalan terus kosong begitu. Saya coba lihat ada pohon, tidak ada saudara. 1 jam perjalanan naik pesawat terbang, bawah tuh kayak begitu. Saya bayangin, saya dilepas di sini seminggu mati loh benar-benar gitu. Gimana caranya hidup di padang gurun betul-betul gersang. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi mereka 40 tahun dijaga Tuhan. Jadi Tuhan mau katakan tempat paling aman adalah tempat di mana Tuhan suruh kita berada. Lah kalau kita ditempatkan di istana kayak Daud, ya harusnya perang, dia sudah santai-santai, sudah semua menang perang. Dia tinggal di istana, akhirnya jatuh dalam dosa, dibuang Tuhan. Saudara sekalian, maka Tuhan melindungi Ishak dengan mengatakan tetap berada di Gerar, tidak menuju ke Mesir. Saudara sekalian, di dalam selanjutnya ayat ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat kepada Tuhan, dia tidak menentang Tuhan. Lalu ayat ke-7, kita melihat bagaimana Ishak kembali jatuh ke dalam dosa seperti Abraham.
Jadi ketika ditanya, ini istrimu ya? Bukan, ini adalah saudariku. Nah saudara, ternyata Abraham itu di pasal 20 sudah setting ini pada waktu di Ur. Nanti dia menjelaskan pada Abimelekh, sebelum aku meninggalkan bangsaku, aku sudah janjian sama istriku. Jadi dia sudah prediksi, nanti kalau ditanya sama raja yang mau kamu, supaya kita selamat, sama-sama selamat, ngaku kamu bukan istriku. Pantas dia nggak merasa minta ampun dan sebagainya, saudara, karena memang itu sudah strategi. Jadi dia merasa itu sudah bijak dan mungkin diajarin sama anaknya. Nah nanti kalau ada bahaya begini, lu bilang itu saudaramu aja gitu. Jadi ini sudah mendarah daging, saudara, kesalahan ini. Tetapi juga, saudara, Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya bahkan di dalam kelemahan iman dan dosa daripada anak-anaknya. Tuhan tetap memberikan anugerah. Tuhan memberikan anugerah, saudara. Jadi kita lihat Tuhan tidak begitu steril. Kamu kalau steril baru saya berkati, enggak, saudara. Bahkan di dalam kelemahan Tuhan memberkati mereka. Dan yang menarik adalah tingkat moral dari Abimelekh. Abimelekh begitu tahu itu istrinya ngomong apa, saudara? Siapa berani menyentuh? Ya, saya lanjutkan, saudara ya. Jadi Abimelekh itu mengatakan kalau ada orang yang berani menyentuh istrinya Ishak, dia akan saya bunuh. Berarti kan standar moralnya tinggi sekali. Sementara kita melihat Ishak ketakutan kalau istrinya diambil, justru Abimelekh tuh kalau dia sudah istrimu saya nggak akan ganggu gitu. Karena tingkat moralnya tinggi. Nah jadi di sini kita melihat Abraham sama Ishak sama-sama pernah melakukan kesalahan dan dia tidak bisa berbicara apa-apa sebagai seorang Kristen. Saudara, kalau kita mengatakan saya sudah diselamatkan karena saya ikut Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya, bukan karena perbuatan saya, tapi karena anugerah dalam Kristus semata-mata. Saudara, kalau kita punya pikiran seperti itu betul. Tetapi kalau kita tidak taat dan tidak hidup kudus, maka dunia tidak akan mendengar kesaksian kita. Apa kamu? Orang saya lebih baik dari kamu kok gitu. Ishak misalnya pada waktu ditantang seperti itu, dia gimana mau bicara sama Abimelekh mengenai moral dan sebagainya, saudara? Dia sudah berbohong begitu. Abraham ketika ditanya, kenapa kamu gak jujur? Susah, saudara, dia cuma bisa bela diri. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita taat dan kita melakukan kejujuran, itu memberikan kekuatan kita untuk bersaksi di tengah-tengah dunia. Lalu kemudian kalau kita melihat ayat 12, setelah Tuhan tetap memberkati meskipun Ishak melakukan kesalahan, Abraham sama Ishak dilepaskan dari kondisi seperti itu. Saudara bayangkan ya kalau misalnya akhirnya strateginya tuh gini, strateginya Abraham ya. Kamu ngaku saudaranya, lalu kemudian ada orang yang mau deketin kamu, mau meminang kamu. Itu perlu ada waktu, saudara. Yang namanya mereka janjian, terus tunangan, apa segala macam gitu kan. Nah jadi sementara mungkin mereka dikasih harta dan sebagainya, Abraham mau kabur. Ada satu buku mengenai custom di zaman itu mengatakan, jadi antara orang suka sama kemudian mau nikah tuh prosesnya panjang. Jadi dibilang kalau itu strategi ada kemungkinan ketika situ dikabur. Tetapi yang celaka sekarang yang naksir raja, saudara. Tidak perlu pakai protokol, aku mau langsung masuk istana, mati dia gitu. Nah di situ Tuhan langsung intervensi. Di dalam bahasa aslinya itu Tuhan memberikan bahkan penyakit penyakit yang menakutkan, penyakit kelamin, saudara, pada istana Firaun. Itu mengingatkan tulah di dalam kitab Keluaran. Kaget mereka, kenapa sakit begini, ada apa? Karena Tuhan tidak membiarkan Sarah mengandung benih orang asing. Ya, rusak semua rencana Tuhan gitu. Jadi Tuhan tidak membiarkan rencananya digagalkan ketidaktaatan manusia. Nah jadi saudara, setelah itu kita lihat ayat 12 sama 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Bayangin saudara, orang dalam zaman biasa deposito 1 juta, bulan depan atau 1 tahun kemudian bunganya 100 kali lipat. Berarti dapat 100 juta. Kita semua mau loh saudara gitu. Apakah ada investasi? Ya kan? Kasih 1 juta, dapatnya 100 juta. Itu tuh kalau dalam keadaan normal saja,
sudah susahnya minta ampun. Ini dalam kondisi kelaparan. Lah kok nabur hasilnya 100 kali lipat. Benihnya sama, kelaparannya sama. Ya orang semuanya jadi iri kan saudara. Ini orang kenapa? Karena diberkati Tuhan itu. Nah saudara jangan bilang, Pak, saya pengen tanya gimana caranya diberkati kayak Ishak Pak ya gitu. Saya juga pengen triple blessing. Ya kan, menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang 100% ini gimana Pak? Ini bukan normatif bahwa saudara pulang nanti akan menjadi kayak begini, ada rahasianya. Bukan begitu saudara. Tapi yang normatif begini saudara. Di tengah situasi kelaparan, penyertaan Tuhan itu pasti. Itu yang bisa kita katakan. Setiap orang punya penyertaan Tuhan masing-masing. Tapi jangan mengatakan, kalau begitu saya akan 100 kali lipat. Tidak begitu saudara. Tuhan mengasihi kita, memperhatikan kita bahkan di tengah-tengah krisis yang paling sulit. Di tengah segala tekanan, dia menabur. Dan Tuhan kalau mau kasih, tidak ada orang yang bisa mencegah. Ya, orang boleh iri tapi dia tabur, dia mendapatkan kecukupan. Mendapatkan triple blessing. Nah saudara, tetapi akhirnya banyak orang cemburu, ayat 14. Tuhan juga mengajarkan saudara tanggung jawab. Orang punya harta sama orang nggak punya harta, ada kesulitannya masing-masing. Ayat 14, ia punya kumpulan kambing domba, lembu sapi, banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi sekarang hanya karena usahanya berhasil, dia punya musuh. Tadinya Abraham sama Lot itu akur-akur saja. Karena mereka keluar dari Mesir menjadi kaya, jadi berantem. Nah ini ditulis di dalam kitab suci menjadi peringatan juga. Tidak ada harta susah, ada harta juga ada kesulitan masing-masing. Nah di sini adalah kesulitannya orang-orang itu cemburu kepada dia. Mungkin kan Ishak juga bilang, lah kan sama-sama kerja, sama-sama tabur. Lah yang punya aku jadi 100, punyamu tidak tumbuh, mati malah gitu kan ya. Ya salah siapa gitu. Ya memang aku mau diberkati. Tidak bisa, kenapa kamu kaya? Kamu kan pendatang. Sudah pendatang di sini lebih kaya dari kita. Maka mulailah mereka marah. Nah sudah marah saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Dipanggil sama Abimelekh. Di sini dikatakan saudara ayat 16, kata Abimelekh pada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Abimelekh tadi janjinya apa? Siapa berani sentuh istrimu berhadapan dengan aku? Aku akan ganyang yang berani macam-macam sama kamu. Sekarang lihat loh kok kamu sukses. Takut saudara. Raja pun sampai takut sama Ishak. Kita bisa bayangkan berapa kaya dia. Sampai raja pun ketakutan loh. Waduh kalau kayak begini, ntar misalnya aku suruh berontak, kamu dibayar berapa sama raja? Aku dibayar segini, tak bayar double. Oh sudah siap Tuan Ishak gitu kan ya. Ketakutan dia gitu kan. Wah dicelaka ini Ishak kayak begini. Maka Ishak kamu pergi dari sini. Diusir pelan-pelan saudara. Nah kalau rajanya aja sudah kayak begitu, ya anak buahnya ikut-ikutan. Kalau rajanya bilang siapa berani ganggu kamu, saya babat. Tidak ada yang berani sama Ishak. Sekarang rajanya diam-diam usir. Oh, orang tahu, oh Abimelekh raja Filistin, raja Palestina itu sudah sekarang berani usir Ishak. Karena Ishak lebih sukses daripada dia. Nah sekarang mereka mulai semua cari-cari perkara. Ya saudara-saudara sekalian, maka pada waktu itu si Ishak diusir. Dia pergi saudara, ya sudah kamu usir saya sudah, saya pergi aja. Ketika dia pergi, ayat 18, Ishak menggali sumur-sumur zaman bapaknya dulu. Bapaknya menggali sumur di situ. Dia gali, dia gali, dia gali. Saudara kayak orang gereja sekarang saudara ya, mencari legacy. Apa sih yang harus dikembangkan oleh gereja? Orang-orang di gereja tuh sibuk cari mungkin lampu diskotik lah, cari program-program di luar, ada program TV apakah yang bisa bikin gereja bangkit. Tuhan mengajarkan galilah itu sumur bapakmu itu loh yang sudah terkubur itu. Legacy daripada para leluhur kita digali, dimunculkan lagi. Itu yang dilakukan Ishak. Aku gak usah cari-cari yang lain. Papaku dulu pernah gali sumur. Ayo kita gali. Kita kembangkan apa yang papa sudah ada. Kembangkan saudara. Apa yang terjadi? Keluar air. Di dalam ayat 20 ketika keluar air muncul orang geger lagi. Saudara. Aduh si Ishak ini mungkin pikir, waduh saya tuh kena masalah terus ya. Sudah diusir sama raja, ya aku pergi. Sudah sampai sini, dapat sumur,
diganggu sama orang. Sehingga muncul istilah esek atau pertengkaran. Orang cari ribut, saudara. Gak bisa nih apa, waduh kok saya diganggu kayak ribut kayak begini. Mereka sudah mau berkelahi, mereka fitnah, mereka marah-marah. Nah di sini kita belajar saudara, ada orang yang dipanggil Tuhan suruh berantem. Ada orang yang dipanggil Tuhan tidak boleh berantem. Masing-masing harus di hadapan Tuhan lihat sendiri, saya dipanggil untuk apa. Loh Pak, ada orang yang dipanggil untuk berantem, ada. Contohnya siapa? Saul. Saul dipanggil Tuhan untuk apa? Perang lawan Filistin. Perang enggak dia saudara? Enggak pernah. Kalau enggak kepaksa dia enggak perang. Siapa yang dia perangi? Daud, itu namanya Saul. Disuruh Tuhan perang enggak mau perang. Disuruh merangi Filistin, yang diserang malah Daud teman sendiri. Otaknya tuh Daud, enggak pernah perang lawan Filistin. Tapi ada orang yang dipanggil enggak usah perang. Yaitu siapa? Ishak. Disuruh sabar. Jadi saudara yang sabar, jangan cepat-cepat menghakimi orang yang perang. Mungkin dia disuruh Tuhan loh. Orang yang perang, jangan semua orang disuruh perang kayak kamu gitu kan ya. Mungkin dia kayak Ishak disuruh sabar. Rusak jadinya gitu kan. Nah yang menarik adalah bangsa Israel. Saudara kalau perhatikan bangsa Israel, Tuhan sudah pesan. Siapa boleh kamu perangi, siapa tidak boleh. Itu perangi, tidak boleh kata Musa. Lu kenapa? Tuhan sudah pesan. Itu keturunannya Esau, jangan diserang, saudara sendiri. Itu saya serang ya, jangan. Moab nyebelin, itu keturunannya Lot, masih kerabat, tidak boleh diperangin. Maka saudara ketika orang Israel pergi lewat daerahnya ya, sudah pamit baik-baik, kekuatannya kecil, diledek, gak boleh lewat kita, mesti bayar. Please lah, please lewat, kita minta makanan, gak bisa, mau apa kamu? Kalau jadi Israel tuh gencet gitu aja saudara ya. Tapi meskipun bangsa kecil belagu begini, Tuhan bilang tidak boleh diperangi. Mereka tidak berani perang, saudara. Karena Tuhan sudah suruh. Nah sekarang Ishak saudara, menarik sekali. Ketika sumurnya sudah dapat, dibilang apa? Ini airnya kami, ini punya kami. Kamu pergi sana. Pergi saudara. Saudara bayangkan stresnya kayak apa ya? Sudah numpang, kerja, sukses. Ada orang iri, disuruh pergi, ya dia pergi. Mulai usaha lagi, dia gali usahanya, sukses, disuruh pergi lagi. Wah itu orang sudah stresnya kayak apa saudara ya. Dia pergi gali sumur lagi saudara. Ini tipikal orang gak banyak komplain sama Tuhan, gak banyak mengasihani diri, kerja dan kreatif sudah. Oke kamu jahatin aku pergi, aku kerja. Oh, jahatin lagi aku pergi kerja. Nah ini kita melihat ya karakter yang unik dan indah dari Ishak. Ya. Tidak banyak ribut karena memang Tuhan tidak suruh dia jadi orang suka ribut. Beda dengan Simpson misalnya. Dikatakan Simpson tugasnya cari gara-gara. Nah itu. Kalau sudah kayak begitu orang mau ribut di mana-mana. Gimana tugasnya cari gara-gara kok. Ada, saya bilang ada tugas kayak begini ya Tuhan itu. Cari gara-gara gitu. Cari ribut gitu kan. Tapi ada orang yang tidak boleh ribut kayak Ishak gini. Nah semuanya menunjukkan ketaatan sama Tuhan dengan versi yang berbeda-beda. Lalu kemudian di situ sudah ribut, dia pergi gali sumur lain. Diributin lagi. Sampai muncul istilah sitna, opposition. Sitna itu kalau zaman sekarang saudara, sudah dituduh dimasukkan dalam pengadilan. Waduh aku kok diginiin terus kata Ishak gitu ya. Saya ini cuma orang datang mau kerja baik-baik, dijahatin terus. Saya gak pernah jahatin orang, tapi orang-orang sekitar jahatin saya. Sudah dia pergi kerja lagi saudara. Apa yang terjadi saudara? Dapat lagi sumur yang namanya adalah dikasih nama Rehobot. Kenapa dikasih nama Rehobot? Sudah dia pergi jadi Ber Lahai Roi, sumur pertama. Yang kedua Ber Esek, berantem. Ber Sitna, opposition. Lalu satu lagi sumur, lah kok gak berantem? Dikasih nama Ber Rehobot. Ada ruang untuk saya, ada kelonggaran buat saya. Ada tempat lebar buat saya. Akhirnya hidup itu bisa tenang. Sudah begitu saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca ayat yang ke-22. Ketika diberi nama sumur itu Rehobot. Ayat 23 tidak mengatakan lalu tinggallah dia di Rehobot bahagia selama-lamanya. Ayat 24 lalu bilang lalu ia pergi ke Beersheba. Mau apa sebetulnya si Ishak gitu? Apa yang kamu mau Ishak? Kamu dimusuhin terus, sekarang kamu dapat apa yang kamu mau. Dia pergi. Kenapa? Dia tahu di Beersheba ada visi Tuhan.
Dan begitu sampai di Beersheba, saudara akan membaca, Tuhan bicara sama dia. Saudara, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Ishak diingatkan, ingat loh, papamu punya tugas dari Tuhan. Dan tugas itu bukan cuma punya papamu, punya kamu, dan punya kita sekarang semua, saudara. Kita ini keturunan Abraham di dalam Kristus. Kita juga punya legacy yang harus kita lestarikan. Kita punya tuntutan dari Tuhan yang harus kita jaga sebagai keturunan Abraham di dalam Kristus. Pergi ke Beersheba. Sudah tenang, sudah enak hidupnya. Ini kembali seperti Abraham, saudara. Sudah tenang, sudah enak, tapi ada satu panggilan lebih tinggi. Aku panggil engkau untuk lebih mengenal aku. Dan Abraham pergi. Ishak juga taat, saudara. Dia pergi ke Beersheba dan benar Tuhan berbicara kepada dia. Maka hidup itu untuk apa, saudara? Bukan cuma nyari tempat longgar, bukan nyari tempat enak, bukan sekedar cari tempat lega, lalu bahagia, bukan. Dia pergi ke Beersheba, dia mau melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa lagi sama hidup saya? Tuhan, saya bersedia. Dan di Beersheba, saudara sekalian, ketika dia sudah sampai ke Beersheba, maka di situ dia ketemu sama orang yang jahatin dia. Ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Orang yang jahatin dia, saudara. Orang yang ngusir dia. Yang membiarkan semua anak buahnya bikin jahat. Kan dia bisa lapor kan. Gua dijahatin, gali sumur nih. Aku dituntut kayak begini. Oh raja, kamu sudah janji akan menolong saya. Siap. Siapa berani ganggu Ishak hadapan sama saya. Ini raja, saudara, diam-diam saja. Jadi dia kesel sama raja, dia pasti benci. Kamu tuh bikin saya susah, seumur hidup bikin saya menderita. Dan ini muncul di ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu dapat mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Nah ini reaksi yang jujur, saudara. Dan ini kan memang benar, keselnya minta ampun. Saudara pernah dihina orang, diledek orang, dilecehkan orang, terus tiba-tiba suatu ketika saudara sukses dia datang. Saudara mau ngomong apa? Mau apa kamu? Kan gitu kan ya. Saudara kalau lihat dulu tuh di Facebook, saya tuh sering dapat tautan itu loh, di WA, diklik terus ada cerita gitu. Ceritanya tuh ada orang diejek-ejek, direuni, ternyata dia kaya dan dia bayar semua restorannya. Dan kemudian orang yang menghina itu akhirnya terhukum. Itu yang kita pengen lihat, saudara. Itu adalah sesuatu yang kita pengen lihat, balas dendam, saudara. Ada orang diledek-ledek, dimaki-maki, ternyata waktu cari kerja dia bosnya. Wah kita kan senang banget, mati kamu ya. Ya ternyata bosnya ya. Kamu sudah hina dia ya, lecehkan. Sekarang ternyata dia bos dan kemudian diusir. Mau cari kerja, sorry, pergi ke tempat lain. Wah terus hidupnya menderita. Kita kan senangnya ngeliat begitu. Nah apa yang akan terjadi pada Ishak, saudara? Ketemu sama orang yang bikin hidupnya pahit dan susah. Kamu sudah membenci saya bukan? Ngapain kamu cari saya? Sudah sepatutnya Ishak ngomong gitu. Ayat 28 jawab Abimelek. Aku melihat sendiri bahwa Tuhan besar, Yahweh. Yahweh menyertai engkau. Abimelek tajam melihat dan mengatakan, Tuhan menyertai engkau. Kamu disertai Tuhan. Saya kalau menyerang kamu, cari masalah sama Tuhanmu. Saya kalau baik-baik sama kamu, baik-baik sama Tuhanmu. Maka sekarang yuk kita saling sumpah, yuk saling janji. Aku gak ganggu kamu, kamu gak ganggu aku. Ishak, saudara, begitu mendengar kalimat, engkau bisa melihat rancangan Yahweh. Dan dia melihat dia menjadi bagian dari rancangan Yahweh. Dia akhirnya saudara ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Hospitality. Lalu mereka makan dan minum. Sama orang yang jahatin dia seumur hidup, saudara. Sama orang yang teror dia seumur hidup. Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Andai Israel dan Palestina kembali membaca ini. Abimelek dan Ishak saling berjanji.
ingat legacy mereka, dan berpisah dengan damai. Saya pada waktu baca ini, saudara, saya berdoa, Tuhan kapan mereka mengingat kembali bahwa leluhur mereka, orang-orang Filistin dan orang-orang Israel, duduk semeja, melupakan semua kebencian, melakukan hospitality, makan minum semeja. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Saudara, mungkin kita tidak melihat itu dalam dunia nanti sampai kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi kita mesti mengingat, Ishak sedang menjalankan legasinya sebagai penerus Abraham. Melakukan hospitality, melakukan pengampunan. Dan nanti salah satu keturunannya, yaitu Yusuf di pasal terakhir kitab Kejadian. Ketika menerima hal yang begitu jahat dari saudara-saudaranya, sampai dijual jadi budak. Ketika kakak-kakaknya mengatakan, apakah engkau akan menghukum kami? Yusuf mengatakan, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Untuk aku menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Hospitality dan pengampunan. Itu sebabnya Yusuf menjadi tipologi Raja Shalom. Raja damai. Karena di dalam pemerintahan Yusuf tidak ada darah, tidak ada korban, tidak ada pembantaian, tapi yang ada adalah pengampunan. Dan nanti saudara sekalian, ketika Daud naik tahta, orang seperti Syamai tidak dibantai. Keturunan Yonatan dihargai. Dia adalah Raja Shalom. Demikian kita adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Kita punya legacy. Kita harus hidup saling mengampuni. Kita harus melakukan hospitality. Dalam kitab Ibrani dikatakan, lakukanlah kasih kepada sesama orang Kristen. Itu namanya Philadelphos, mencintai sesama, mencintai saudara. Philadelphos. Dan juga cintai yang bukan saudaramu. Cintai orang lain. Philoxenia. Jadi Philadelphia atau Philadelphia dan Philoxenia. Kenapa? Penulis Ibrani mengatakan, karena mungkin ketika kamu menjamu mereka, kamu sedang menjamu para malaikat. Mengingatkan kita akan Abraham. Bukan kita jamu, siapa tahu dia malaikat aku kasih. Bukan begitu, saudara. Tapi itu mengingatkan akan hospitality yang pernah dilakukan oleh Abraham. Dan itu yang harus kita lakukan di zaman sekarang. Di zaman penuh kebencian. Di zaman yang penuh dengan segala macam sumpah serapah. Kita hadir menawarkan meja untuk membuka pengampunan. Karena kita adalah keturunan Raja Shalom. Membawa Shalom di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan. Menyambut pemilu tahun depan. Mendengar berita mengenai perang di mana-mana. Biarlah paling tidak di tempat kita berada, kita boleh menjadi pembawa Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika kebencian tiba, maka Tuhan mengajarkan untuk orang seperti Ishak membuka meja, menerima orang yang pernah berbuat jahat kepada dia, menerima Abimelekh yang datang melihat rencana Tuhan, dan dia membuka meja menerima dia dan menghantar dia pulang di dalam keadaan damai. Kami hidup dalam dunia ya Tuhan yang penuh dengan kebencian. Tapi kami melihat teladan bagaimana orang-orang yang mencintai Tuhan hidup di dalam cinta kasih. Tolong kami bukan melihat dendam, melihat diri kami, tapi kami melihat Tuhan dan legacy yang Tuhan sudah berikan. Karena Engkau adalah Raja Shalom dan kami dipanggil untuk memperoleh kedamaian di dalam Engkau dan membawa damai kepada yang lain. Tolong kami mengingat akan warisan ini ya Tuhan dan tolong kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya selanjutnya akan serahkan kepada Vikaris Joshua, silakan. Syukur untuk firman Tuhan yang diajarkan kepada kita melalui hambanya Pendeta Ivan Kristiono. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja di segala zaman dan segala abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita semua sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu ditekankan. Khususnya yang pertama, kita akan mengadakan speak. Boleh slide speak-nya bisa dimunculkan. Pada tanggal 4 November, speak 2023 antropologi yang keempat. Dengan tema judulnya Jiwa Manusia, Asal Usul dan Nasib Terakhir. Apakah ada videonya? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu boleh di bawah sudah ada stand di mana ada penata layan kita ada di sana. Saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengirimkan banyak orang dengan menghumaskannya, dan Bapak Ibu sendiri bisa mendaftarkan sendiri untuk acara pada Speak Antropologi keempat, karena tema manusia ini sangat penting di tengah-tengah banyak orang tidak mengerti apa itu manusia. Lalu juga akan ada VLV Lecture yang akan dibawakan oleh Pendeta Kavin Bangun pada tanggal 11 November. Pelayanan perkotaan menurut Harvey Cohn dan juga Timothy Keller. Apakah ada slide-nya? Untuk VLV Lecture, pelayanan perkotaan menurut Harvey Cohn dan juga Timothy Keller. Bapak Ibu, kita semua bermisi dan melayani di kota. Misi itu bukan hanya buat daerah. Missionaries also to the city. Kita juga adalah misionaris di daerah kota. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat mendorong untuk kita ikut lecture ini, supaya kita belajar bagaimana bisa melayani kota dengan lebih baik, mana yang salah, mana yang benar, mana cara yang berkenan di hadapan Tuhan, mana cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang akan dibawakan saya yakin dengan begitu baik oleh Pendeta Calvin. Kita tahu beliau kalau mengajar begitu bagus. Karena itu mari kita sama-sama datang dan mengajak rekan-rekan untuk Sabtu 11 November dengan judul pelayanan perkotaan menurut Harvey Cohn dan Timothy Keller.